Salam kongko-kongko seni Kampung Semar. Nah, ini sambil menyeruput kopi dan minum teh ini, kita akan bincang-bincang dengan Pak Nono dan Pak Rosid kaitannya dengan program belajar menggambar. Karena konteks ini menjadi suatu ide, gagasan untuk memacu kita terus berkarya. Ini Pak Rosid dan Pak Nono ini sudah memberikan contoh kepada kita semua. Beliau-beliau ini walaupun sudah purna di dalam tugasnya, tapi masih tetap semangat berkesenian. Ya, dengan cara apa saja. Sebenarnya nanti akan banyak ide yang dilakukan karena belajar menggambar memang bukan hanya di sekolah, dan ini sesuatu yang tidak ada batasnya. Mungkin orang bisa membedakan antara melukis dengan menggambar, tapi dengan belajar menggambar kita bisa lebih luas untuk membuat apa saja sehingga bisa lebih dinamis menghadapi atau menangkap atas ide-ide dan potensi menjadi suatu karya seni. Nah, ini sekarang saya mau bertanya ke Pak Nono dulu ya. Pak Nono, ini nanti kita akan coba bincang-bincang yang berkaitan tentang Pak Nono ini punya pemikiran, punya harapan, atau sejak kapan mulai menggambar, bikin kartun. Ini jurusannya ini sebenarnya dulu jurusan seni murni atau jurusan desain grafis atau reklama atau apa? Monggo Pak, ceritakan Pak. Terima kasih Pak Kris. Selamat siang teman-teman ya. Kalau kita cerita soal menggambar dan segala lika-likunya. Jadi saya mulai menggambar itu sebenarnya dari SD, Pak. Jadi saya SD itu mungkin kira-kira tahun 60-an itu saya udah mulai menggambar. Nah, kebetulan memang hobi yang keterusan. Jadi ya akhirnya jadi seperti ini. Jadi tersesat jadi seniman sekarang ini. Tersesat di jalan yang benar. Iya, Pak. Jadi gitu Pak. Jadi sampai sekarang pun kalau tanya nih Pak Nono seneng kartun. Nah, ini sejak kapan Pak kartun, bikin karikatur gini nih kan? Mungkin atau tertarik dengan kartunis yang terdahulu, para senior-senior di media ini kan juga sepertinya bisa menginspirasi atau mendorong ini. Kalau motivasi menggambar kartun itu saya mulai dari umur kelas 1 SMP itu Pak. Nah terus terang motivator saya salah satunya adalah Pak Rosid ini. Karena dulu saya sempat sering-sering main dan saya sangat terinspirasi gitu loh. Warnanya menggambar kartun ini kan sesuatu yang menyenangkan, bisa menghibur diri sendiri, bisa menghibur orang lain. Guyonan gitu ya. Bisa untuk guyonan dan bisa untuk honor. Ya. Zaman dulu kan ngirim ke media dapat wesel ya. Gitu. Iya. Zaman dulu belum banyak mass media sehingga yang membuat saya terinspirasi atau termotivasi untuk kartun ya salah satunya dengan melihat karya-karya yang ada di majalah-majalah yang lama dulu Pak. Komik-komik yang saya dapatkan bukan di toko buku, tapi kan kebetulan ada komik yang dari kertas-kertas yang sudah dijadikan satu dengan kertas-kertas yang lain, jadi sebagai bungkus makanan dan sebagainya. Saya kok ada kartun-kartun bagus, ada komik bagus, itu saya mulai dari situ. Tapi memang kalau mulai senang menggambar kapan itu memang sejak mulai SD saya sudah gemar menggambar kartun terutama, dan ya banyak teman-teman kartunis, salah satunya Mas Rosid ini yang jadi provokator saya untuk jadi kartunis Pak. Nah, ini Pak Rosid ini kan bikin kartunya dulu banyak di majalah-majalah atau buku-buku, sampai ke TTS pun juga ada ya Pak ya dulu. Aku nggak tahu kalau. Nah itu kan, jadi saya baca punya Pak Rosid ini banyak itu kartun-kartunnya yang kuno-kuno lama-lama itu. Cuman kan kadang-kadang tidak terdokumentasi dengan baik ya. Wah, tanya nanti ya, Bu. Itu. Nah, ini Pak Rosid ceritakan, Pak Rosid ini sekolahnya
Kok kayaknya tersesatnya lebih jauh lagi. Iya Pak, dia tersesat ke jalan yang benar. Sebenarnya di perminyakan, katanya karena beliau nggak milih sebagai birokrat atau sebagai teknisi. Milihnya malah jadi kartunis. Moga Pak ceritakan nih. Ya memang agak unik ya untuk proses saya sendiri ya. Saya memang dari keluarga mungkin yang jiwa seninya terbatas ya. Kakak saya ke yang di arsitek. Ya agak mengilhami saya. Dulu pernah jadi kartunis juga di situ di majalah Intisari. Oh ya. Temennya ada juga dari arsitek juga namanya Isis Gunarso. Nah, kita lihat wah ini kayaknya seneng ya dimuat itu rasanya wah, bisa dikenal, bisa memberi Ada sesuatu kebanggaan gitu. sendiri ya, Pak? Kebanggaan sendiri. Akhirnya coba-coba berani ke Intisari pertama kali dimuat itu wah, luar biasa kita. Tahun berapa tuh Pak? Pokoknya begitu saya mahasiswa langsung coba terus itu cari makan dari situ lagi gimana caranya. Dimuat pertama kali aku masih inget idenya itu jadi ada monyet dia tugasnya kan ngambil kelapa ya, tapi dia bawa tangga, padahal kan nggak perlu pakai tangga. Oh iya. Itu saya ingat sekali saya sekarang wah ini Ternyata monyetnya IQ-nya lebih dari manusianya. apakah monyetnya saya nggak tahu itu. Itu jadi keterusan itu dan kebetulan di waktu SD ada beberapa teman yang jago gambar, saya belum menguasai lah banyak. Ada teman yang akhirnya di ITB juga jadi pematung, tapi almarhum juga Pak Budiarjo ya, jago juga itu. Ada beberapa teman yang jago gambar, saya enggak gitu jago. Ya tapi keinginan tinggi untuk gambar itu ya. Mulai ngatur Mulai SMA itu. lah Pak Roset terus bekerja di media. Ya kebetulan kan kita kontributor ya untuk itu sambil kuliah sambil cari tapi secara resmi kerja resmi kita cuma kontributor atau Ke media-media gitu ya. di KR pernah ya dengan telaten lah. Karena memang harapannya dulu memang bisa nyambi sana sini ya. Karena memang sekolahnya megah lah. Nah, itu. Jurusan agak lama itu ya. Mungkin karena saya harus apel pagi, apel siang, apel malam kadang-kadang dan tugasnya harus pakaian seragam jadi tidak terlalu tersesat Pak. Itu ya. Jadi ya mungkin masih ada remnya gitu ya. Ini Ya pernah juga di kuliah di perminyakan tuh di UPN. UPN dulu kan lagi Ya. kedinasan. Pakai seragam kayak itu Akabri itu. Ya. Karena apa ya. tidak memberikan kebebasan kemerdekaan ya Pak. Iya. Nah, ini Pak Rosid, setelah pensiun dari pekerjaan atau setelah mulai ini Pak Rosid kembali menekuni melukis, Ya. belajar menggambar terus, ini ceritanya gimana nih Pak? Ya artinya saya udah mempersiapkan diri lah. Aku kayaknya nggak mungkin kalau kerja gini aja ya. Aku harus pertama aku harus coba. Kayaknya lebih menjanjikan untuk coret-coret dengan kanvas ya. Ya aku coba orientasi ke galeri-galeri ya. Pokoknya orientasi dulu lah. Ini galeri-galeri baru tahu. Oh galeri ini tipikalnya begini. Ini yang selernya ini. Nggak semuanya sama ternyata. Ya. Lah sambil belajar itu, sambil cari aliran itu. Pak Rosid ini gambarnya perempuan semua nih. Ya. Nanti jangan-jangan Pak Rosid ya wajar kalau perempuan, kalau laki nanti ada pembedaan kelamin atau ada yang lain gitu. Ya. Dikira LGBT. Itu takut. Terus saya karena perempuan tuh banyak kenikmatan ya. Satu dari sifat melonya bisa dinikmatin. Ada ya artistiknya. Karena Inspirasinya lebih pas begitu ya. Lebih banyak di situ lah. Nah, Nggak kalau bosan-bosan ya ke situ. kenapa rambutnya panjang semua Pak ini? Ya karena saya pikir sebagai mahkota perempuan rambut ya. Saya larinya ke situ sebagai identitas lah. Cari identitasnya susah banget. Ditemukan kapan Pak model seperti ini? Ya sambil belajar aku nggak tahu persisnya, tapi ya artinya cukup berapa tahun ya baru ketemu ya kayak Model-model gitu ya. Iya. Ya. Aku pernah belajar sama Mas Gandung kan, dia kan juga aliran gitu, alirannya kan ketemu aliran dia itu juga puluhan tahun lah gitu. Baru Pak dosennya Pak di Sunarso. bukan siapa yang Profesor Edi Sudarsono ya? Adi Sudarsono. Iya. Adi Sunarso. Ya. Dari ISI. Dari ITB. UITB. Ya, dia kan pernah coba itu
akhirnya yang inilah oh apa aku wah ini juga perjuangannya lama, aku juga belum tentu setahun 2 tahun bisa ketemu kayak gitu, aku harus cari terus lah sampai apapun ya, aku tanda tangan pun sampai sekarang belum puas, harus cari. Jadi artinya belajar terus menerus ya, walaupun Iya. sudah apa namanya lama tapi terus belajar. Ini Pak Nono, Pak Nono senang menggambar tentang kartun, karikatur apa ini? Dulu jurusannya seni murni atau Saya grafis? dulu jurusan seni terpakai, Pak. Jadi saya masuk ASRI itu tahun 74 ya. Jurusan seni reklame dulu. Jadi kalau sekarang tuh istilahnya diskom. DKV gitu Di ya. kafe. Tapi sebelum saya terperosok ke dunia seni rupa, Pak, saya dulu kan dari STM sebelumnya. Nah, itu pun juga karena apa itu tidak boleh sekolah seni sama bapak ya. Bapak itu kerjanya di Telkom, punya cita-cita kalau nanti lulus sekolah bisa nggantiin bapak gitu. Tapi memang karena memang dasarnya jiwa seni itu kan nggak bisa direm. Jadi ketika lulus STM ya mau ke apa itu ke universitas yang sifatnya teknis saya kurang tertarik, akhirnya saya masuk ke ASRI. Nah jurusannya apa saya tuh sebenarnya waktu itu blank, Pak, mau ngambil jurusan apa gitu. Kebetulan di ASRI itu penerimaan mahasiswa digambar dalam apa itu poster-poster. Nah, saya bukan tertarik misalnya saya bikin masuk ke Diskom terus jadi apa, itu enggak, Pak. Saya tertarik saya itu karena gambarnya bagus. Oh, dari Nggak mikir apa. padahal dulu masih manual ya. masih manual, Pak. Padahal Itu. gambaran manual itu apalagi dulu Jogja itu kan ada Pak Iya. Samsul Hadi, Oh iya. Samsul makanya, Group Pak. itu Iya. kan juga Pak kayaknya Tamsi, segala ya itu. menguasai sekali di Jogja waktu itu besar-besar Iya. lagi. Nah waktu itu memang saya tidak punya istilahnya semacam kejelasan itu loh. Saya kalau masuk jurusan ini nanti akan jadi ini, lulusnya nanti akan seperti apa, saya tuh nggak punya gambaran. Yang membuat saya tertarik pada jurusan seni pun juga karena saya melihat gambar posternya kok bagus gitu. Ya udah saya ambil itu aja. Seperti Nah itu. sekarang kalau ini antara Pak Nono sama Pak Ros ini sama-sama kok intisari. Nah ini kan kenapa yang dicari kok intisari atau yang lain juga? Yang lain juga. Yang lain juga. Masalahnya gitu, intisari itu dianggap paling berbobot ya dulu ya. Oh ya, Bobot dalam arti memang apa seleksinya sangat ketat banget, tapi tertib. Jadi kita ngirim sebanyak apapun pasti kembali. Untungnya gitu. Nanti tinggal di catatan 2 diambil. Berarti kita udah punya tabungan di sana. Walaupun terbitnya sebulan sekali ya, agak nunggunya agak lama. Tapi udah kita merasa produktif, wah nggak peduli lah. Hampir saya punya target tiap hari saya harus bikin 20. Wah itu kan jadi Terpacu ya. terpacu banget. Yang jelas itu yang berbobot honornya, Pak. Honornya paling besar ya? Membaca Dulu paling paling besar. besar, ya. Oh, besar, gitu iya. ya. Jadi dulu yang ada majalah yang ada kartunnya kan Intisari ya. Sehari yang Intisari. terus ada yang Ya. yang lain pengen bikin juga kayak warna sari segala macam. Warna Sari ada dulu ada majalah humor. Humor, Iya. humor lebih anu lagi. Humor itu dulu Menjanjikan kan lagi. sebelum jadi humor kan jadi majalah Duile itu, Pak. Oh iya. Nah dulu banyak sekali Kalau tidak salah dulu ada majalah Zaman segala itu ada ya. iya Dari Tempo ya kalau itu ya ya. Tempo Group. Nah saya dulu sempat merajai ya, Pak, ya dalam arti merajai itu waktu itu kan memang mass medianya banyak, kartunnya masih sedikit. Makanya saya sekitar tahun 80-an itu hampir semua Media. mass media itu ada kartun saya. Yang menarik di Femina itu, Pak, setiap ngirim kartun di Femina itu pasti dapat honor. Tapi honornya bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk sponsor produk, Pak. Sponsor produk. Ya, jadi kalau bawa oleh-oleh dari majalah Femina itu pasti isinya sampo, odol, Sabun. Ya. Ya memang menarik, ada sesuatu hal yang mungkin bisa terus kita pelajari ya. Iya.
Nah ini kita sekarang tahu pengalaman Pak Nono, pengalaman Pak Rosid untuk terus berkesenian ini merupakan satu pembelajaran buat kita semua untuk terus belajar. Artinya kita bukan hanya memikirkan bakat atau kejelasan, tapi kecintaan kita mulai. Karena ini merupakan satu bagian bagaimana kita untuk menjaga peradaban dan membangun bangsa ini melalui seni budaya agar kita tetap bisa memiliki karakter dan kita juga membangun suatu keteraturan sosial dan juga ini bisa untuk hidup dan memberi kehidupan.